Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR. Nah, pada kesempatan di hari ini ya, saya akan memberikan sedikit informasi, yaitu yang akan kita berikan informasi yang akan kita bahas, yaitu mengenai bagaimana cara melihat pagu dan peluang diterima. Ya, jadi sebenarnya peluang diterima di SMA atau SMK. Nah, ini nanti mungkin sebelumnya bisa dicermati dulu ya. Jadi nanti maksudnya peluang itu apa. Terus nanti kita juga akan melihat maksud dari pagu itu apa. Ya. Jadi nanti kita akan membahas pagu dan peluang di SMA atau SMK. Oke? Oh ya, sebelum kita melanjutkan ini, saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh teman-teman yang sudah melakukan subscribe di channel ini ya. Semoga kita selalu semangat terus dalam memberikan informasi-informasi seputar dunia pendidikan. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut saja untuk informasi berikutnya. Oke, yang sini ya. Jadi yang akan kita bahas sebelum kita masuk ke pagu dan peluang. Nah, ini saya sampaikan lagi bahwa untuk PPDB Jatim, SMA dan SMK tahun 2020, jadi ini memiliki tahap dan jalur. Ya, nah ini nanti yang perlu dipahami, ternyata masih banyak sekali dari teman-teman ya, yang baik melalui media sosial itu masih menanyakan mengenai tahap dan jalur. Dan mungkin ini mungkin juga ada beberapa teman yang mungkin ketinggalan informasi, sehingga ada beberapa tahap yang sudah terlewatkan. Ya, ini sebenarnya mengulang lagi ya, sebenarnya ini sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, ini hanya flashback ya. Jadi nanti untuk sekarang ini untuk PPDB Jatim, jadi untuk jenjang SMA ya, SMA itu nanti ada 3 tahap. Ya, jadi ada 3 tahap, nanti ada di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya. Di sini sudah saya kasih jenjangnya. Jadi yang saya kurung SMA ini berarti untuk jenjang SMA. Nanti yang di SMK ini berarti hanya ada di jenjang SMK. Yang dua-duanya berarti ada di jenjang SMA maupun SMK. Ya. Yang perlu dipahami lagi untuk di jenjang SMK ya, nanti hanya ada 2 tahap. Ini tahap 1 sama tahap 3. Nah, tahap satunya apa? Tahap satunya adalah ini. Ya, kita membahas jalur. Jadi ada jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, terus ada jalur prestasi. Ya, prestasi perlombaan. Nah, itu nanti di jenjang SMA atau SMK itu ada. Nah, untuk tahap 1 ya, tahap 1 ini sudah selesai. Jadi pelaksanaan tahap 1 itu tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2020. Nah, kita coba intip jadwalnya sedikit ya. Namanya tetap ppdbjatim.net. Kita lihat dulu sebentar saja. Jadi di sini ya. Jadi untuk yang poin 5 ini adalah tahap 1. Oke. Tahap 1 lah, tahap 1 ini pendaftaran. Pendaftaran itu sudah selesai dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020. Nah, sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Ya. Jadi yang melakukan verifikasi dan validasi ini adalah pihak sekolah. Jadi sekolah SMA atau SMK negeri ya, se-Jawa Timur. Jadi masih proses verifikasi dan validasi. Apa yang diverifikasi dan divalidasi? Itu salah satunya adalah berkas pengajuan yang telah Anda daftarkan. Ya, mungkin yang sudah mengikuti jalur afirmasi, kita kasih contoh misalkan afirmasi umum ya, di situ misalkan mengupload KIP dan lain-lain ya. KIP, KKS dan seterusnya. Mungkin di jalur prestasi hasil perlombaan ada sertifikat atau piagam.
Nah, itu nanti untuk posisi sekarang, jadi ini masih tanggal 17 ya. Ini posisinya masih sedang dilakukan verifikasi oleh sekolah. Jadi apakah betul data-data yang sudah dimasukkan, yang sudah diupload atau diinput itu benar ya. Jangan lupa nanti untuk pengumuman tanggal 19 Juni. Silahkan dipantau. Nanti bagaimana caranya kita buatkan video tutorial berikutnya. Oke ya, kita kembali ke sini. Jadi yang perlu dipahami ini silahkan dipahami. Jadi apa itu tahap dan apa itu jalur ya. Jadi nanti jangan lupa untuk jalur yonasi ya, jalur yonasi ini silahkan dilihat di sini. Ya, ingat ada latihan, ada pendaftaran atau resmi. Ini perlu dipahami. Nah, mengenai jalur tahap dan lain-lain sudah ada di video kita sebelumnya. Nanti silahkan dicek di deskripsi video ini atau mungkin bisa dicari-cari di video kita. Ya, nanti di video-video kita ini sudah ada ya. Nanti ada pembahasan mengenai tahap, jalur, PIN dan jadwal. Silahkan dilihat, diklik saja video. Nanti di sini sudah banyak sekali yang sudah kita bahas. Oke, kita lanjut tahap 3. Nah, nanti ada 2. Nanti ada jalur prestasi gabungan rata nilai rapor, ini nanti di jenjang SMA, dan jalur reguler ada di jenjang SMK. Nah, poin 4 ini yang sering ditanyakan, Pak, apabila saya tidak diterima di tahap 1, tahap 2, apakah saya bisa ke tahap 3? Ini jawabannya bisa. Ya, misalkan di tahap 1 tidak diterima, bisa ikut daftar lagi di tahap 2. Ya, tahap 2 tidak diterima, bisa lagi daftar di tahap 3. Ya, nanti silahkan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terus ini nanti tidak bisa lintas jenjang ya, artinya misalkan di sini tahap 3 itu kan ada prestasi gabungan nilai rapor untuk SMA dan jalur reguler untuk SMK. Ini tidak bisa dua-duanya. Misalkan saya mau daftar SMA dan SMK, tidak bisa. Jadi harus memilih, mau memilih jenjang SMA atau mau memilih jenjang SMK. Jadi seperti itu. Ini di poin 4. Jadi setiap calon peserta didik yang tidak diterima, ya, yang tidak diterima. Kalau yang sudah diterima ya tidak bisa ikut ke tahap berikutnya. Melalui satu jalur atau tahap dapat mendaftar di jalur lainnya, ya, dengan mekanisme online atau dalam jaringan. Jadi artinya yang tidak diterima di tahap 1 bisa mendaftar di tahap 2, yang tidak diterima di tahap 2 bisa mendaftar di tahap 3. Itu kalau kita melihat sekilas di sini ya, di informasi ini. Ini informasi ini kita ambil dari ppdbjatim.net. Nanti silahkan di cross check. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dari inti pembicaraan kita, yaitu apa itu pagu. Ya, sebenarnya pagu itu kalau kita ambil secara gampangnya saja, pagu itu adalah daya tampung atau kuota. Ya, daya tampung atau kuota. Jadi nanti misalkan kita mau melihat sekolah A, B, dan C, itu pagunya berapa, kuotanya berapa, daya tampungnya berapa. Ya, tentukan pagu. Jadi untuk setiap pagu, setiap sekolah silakan mengunjungi menu pagu pada halaman tiap kota. Ya, ini ketentuannya. Pagu calon peserta didik baru. Pagu calon peserta didik baru paling banyak adalah 36 peserta dalam satu rombongan belajar. Rombongan belajar ini biasanya disebut dengan rombel ya. Jadi rombel itu artinya rombongan belajar. Nah, sedangkan rombongan belajar sendiri itu apa? Ya, jadi rombongan belajar itu kita menyebut mudahnya itu adalah kelas. Jadi dalam satu kelas. Ya. Jadi silakan nanti dipahami. Jadi pagu itu adalah ini ya, daya tampung atau kuota. Siswa paling banyak adalah 36 dalam satu rombel atau dalam satu kelas. Ya. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarpras atau sarana dan prasarana secara proporsional serta sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ya. Oke, kita bahas di sini dulu bagaimana melihat pagu. Pagu itu apa? Nah, ini ya, daya tampung atau kuota. Kita lihat cara melihat pagu. Jadi seperti ini ya. Misalkan saya mau melihat pagu, saya kasih contoh saja, misalkan SMKN 1 Pelosok Klaten. Itu sebenarnya dia menerima siswa sejumlah berapa sih? Ya, jumlahnya berapa? Nah, nanti kita lihat di sini ya. Kita masuk di ppdbjatim.net. ppdbjatim.net ini ya. Nah, setelah itu untuk pagu, ya kita harus melihat dulu. Misalkan kita mau kasih contoh lah, misalkan SMKN 1 Pelosok Klaten. Itu berada di kabupaten mana? Misalkan kita kasih contoh Kediri. Kediri ini ya. Kediri misalkan. Nah, ini selamat datang di Kabupaten Kediri. Nah, ini sama. Nah, ini ya. Jadi nanti cara melihat pagunya bagaimana nih? Silakan diklik pagu sekolah.
Kalau SMK di sini silakan lihat di data SMK. Nah, ini yang disebut dengan pagu. Nah, ini ya SMK 1 pelosok Klaten. Pagu total ya, ini pagu totalnya. Jadi totalnya SMK 1 pelosok Klaten itu seluruhnya, jadi seluruhnya itu mengambil 504 siswa. Itu dalam satu sekolah. Nah, nanti ini kalau sudah masuk SMK ya, nanti berarti akan masuk ke dalam jurusan-jurusan. Ya, jadi di SMK nanti di SMK 1 pelosok Klaten itu nanti ada jurusan ini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti ada 7 jurusan. Nah, ya, jadi ada 7 jurusan. Nah, setiap jurusan itu memiliki pagu atau daya tampung sendiri-sendiri. Ini sudah dipecah. Ya, saya kasih contoh misalkan di sini agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Berarti di sini kalau dia 144, ya itu berarti pagunya berapa, Pak? Atau jumlahnya berapa? Ini berapa kelas ya, intinya seperti itu. Nah, kita buatkan reng-rengan sedikit seperti ini. Ya, kita lihat kalau di sini adalah 144 di pagu awal ya. Kita lihat di sini ya SMA. Ya, jadi pagunya adalah 144. Maka akan kelihatan. Jadi dia mengambil sorry ya, ini belum saya rumus. Bentar, ini saya rumus dulu. Nah, ini. Maka dia mengambil 4 kelas. Ya, perhatikan ya. Ini jumlah siswa ini maksimalnya adalah 36 siswa dalam satu kelas. Ini jumlah kelasnya, berarti untuk jurusan ini agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura itu jumlah siswanya ada 144 ya. Dengan ini kelasnya adalah 4 kelas. Karena apa? Nanti ini jumlahnya 4 kelas, jumlah siswa maksimal ada 36 sehingga pagu awalnya adalah 144. Nah, dalam 144 itu nanti dibagi menjadi 2 tahap. Ingat ya, ini adalah SMK. Nah, ini SMK di sini maka ya, ingat ini ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1, tahap 2. Nanti tahap 1 apa? Ya, ada di sini. Ada jalur afirmasi, pindah tugas, pagu lomba prestasi. Nah, nanti di tahap 2-nya itu ada di jalur reguler. Ya. Kalau kita di flashback sebentar di sini, kita lihatnya di sini. Nanti tahap 3 berarti pembagian pagunya jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Ya, jadi nanti dibagi menjadi 100%. Ini hanya untuk satu jurusan. Oke ya, satu jurusan ya. Nanti kalau SMA, ini berbeda. Kalau SMA itu kita lihatnya per kelas. Kalau SMA itu lihatnya sudah satu sekolah penuh. Artinya ya gini saja, jadi tidak ada jurusannya. Misalkan kita kasih contoh SMA Negeri 1 Pare. Ini ya, SMA Negeri 1 Pare itu hari ini atau mungkin tahun ini mengambil berapa kelas atau berapa rombongan belajar ya. Ini pagu awalnya adalah 36. Berarti perhitungannya di sini ya. Jadi pagu awalnya adalah 360. Ini dimasukkan saja 360. Maka berarti untuk SMAN 1 ini SMAN 1 Pare tahun ini dia mengambil 10 kelas. Nah, 10 kelas nanti jumlah siswa maksimal 36, berarti seluruh total nanti untuk SMAN 1 Pare itu berarti 360 siswa. Oke ya, bisa dipahami ya untuk pagu. Nah, terus ini nanti untuk afirmasi dan tulisannya adalah jalurnya ini jalur afirmasi, tugas orang tua, lomba dan yunasi. Dan nanti di sini sudah pernah dibahas ya beberapa kali bahwa untuk jalur afirmasi itu sama 15%, pindah tugas juga 5%. Sorry, saya ulangi lagi. Jadi untuk yang jalur afirmasi itu 15%, jalur pindah tugas itu 5%, prestasi lomba 5%, yunasi 50%. Ini besar. Untuk pagu itu pagunya atau persennya dari jalur prestasi nilai itu adalah 25%. Jadi nanti kalau di total tetap 100%. Ya, ini yang perlu dipahami ya. Jadi ini adalah pagu.
pagu atau daya tampung. Maka semakin banyak, nah nanti kita akan membahas peluang. Ya, kita akan membahas peluang. Kalau sudah paham di pagu, maka selanjutnya kita akan membahas di peluang. Ingat ya, pahami lagi apa itu jalur, ya, pahami lagi apa itu tahap. Ya, jalur adalah yang ini, pagu. Nah ini lomba reguler ya, ini adalah jalurnya. Tahapnya ada tahap 1 dan tahap 2. Untuk SMA itu ada 3 tahap, 1, 2, dan 3. Nih. Untuk SMK itu hanya ada 2 tahap ya. Ini tahap 1, ini tahap 2. Oke ya. Untuk pagu saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi sudah paham itu daya tampungnya. Jadi nanti kalau SMA Negeri 1 Pare mengambil berapa? Nah, ini pembagiannya. Berdasarkan 15%, 5%, Yunasi itu ada 50%, prestasi 25%. Nah, ini tinggal dibagi. Ini hanya untuk jalurnya. Tapi nanti kalau SMK berbeda lagi. Ya. Nah, oke. Kita lanjutkan di sini dulu. Ini ya. Pagu sudah paham ya. Jadi pagu sudah paham apa itu pagu. Sekarang kita selanjutnya apa itu peluang. Ya, jadi peluang itu adalah kesempatan. Jadi kesempatan. Peluang itu adalah kesempatan. Jadi kesempatan kita adalah memilih nanti kalau SMA ya memilih SMA. Ya, mungkin SMA kan sekarang menggunakan jalur Yunasi. Jadi nanti di tahap 2 menggunakan jalur Yunasi, maka yang terdekat dengan sekolah itu nanti peluangnya menjadi lebih besar. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang itu adalah kesempatan. Nah, kita akan melihat di sini. Kita kembali lagi ke pagu ya. Yang saya kasih contoh adalah di SMK misalkan. Nah, kalau di SMK kita melihat, kita membandingkannya adalah di jurusan. Ya. Misalkan ini, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, itu pagunya adalah 144. Ya. Kalau kita bandingkan dengan agribisnis rumnisia itu adalah 72. Ya, nanti di sini mungkin bisa dipahami ya. Ya. Kalau yang ini dia untuk jurusan ini berarti dia mengambil 4 rombel. Ya. Tapi kalau di jurusan agribisnis ternak rumnisia berarti dia mengambil 72 adalah mengambil 2 rombel atau 2 kelas. Yang ini 4 kelas, yang ini 2 kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang itu adalah kesempatan. Jadi kalau yang di sini adalah 144 siswa, yang di sini adalah 72 siswa. Nah, nanti peluang diterimanya itu kemungkinan lebih besar di sini. Ya, karena yang diterima adalah 144 ya. Jadi sebanyak 144 siswa. Nanti kalau dibandingkan di sini, berarti peluang diterima lebih besar di sini. Karena nanti akan di-ranking ya, nanti akan di-ranking. Untuk reguler nanti bisa dilihat untuk apa ya di sini di juknis prosedur ya ini. Jadi kita lihatnya di sini nanti di kriteria peringkingan. Jadi untuk jalur reguler ini ya, jumlah nilai akhir nilai rapor nanti sama jumlah nilai rata rapor. Ini berdasarkan ini nanti baru usia. Ini untuk pemeringkatan berdasarkan urutan. Jadi nanti yang di sini kita memahami peluang. Jadi peluangnya nanti kalau SMK itu melihatnya di jurusan. Ya, jadi semakin daya tampungnya ini semakin besar, maka peluangnya masuk juga semakin besar. Tapi kalau peluangnya kecil, apalagi seperti ini ya, kita kasih contoh yang di sini. Agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP ini dia cuma 36 siswa. Ini artinya cuma 1 kelas. Ya, kalau 1 kelas berarti nanti yang diambil di jurusan itu hanya urutan nomor 1 sampai dengan urutan nomor 36 saja. Nah, kita kasih contoh lagi kalau misalkan pendaftarnya itu ada 200 siswa, ya misalkan di jurusan APHP ini ada 200 siswa. Berarti nanti nomor 37 sampai dengan 200 itu nanti berarti dia tidak akan diterima di jurusan ini. Ya, bisa dipahami ya. Ya, saya kasih contoh lagi di multimedia misalkan. Ini cuma 36 siswa. Yang diambil 36 siswa. Berarti artinya cuma 1 kelas. Ya, apabila nanti misalkan pendaftarnya ini ada 100 siswa pendaftar di sini, berarti nanti yang diambil hanya nilai tertinggi dari nomor 1 sampai dengan nomor 36 ya. Artinya 1 sampai 36 itu bukan urut pendaftar pertama, bukan, tapi di ranking dulu. Jadi di ranking dulu nanti
berdasarkan nilai akhirnya berapa. Nanti kalau nilai akhirnya sama, ya nanti kalau nilai akhirnya sama, kita lihat di sini dulu ya, biar mudah dipahami. Ini, nah misalkan di sini, nih nanti yang dilihat adalah nilai akhirnya ini. Nanti kalau nilai akhirnya sama, misalkan sama-sama, misalkan 80, berarti nanti menggunakan kedua ini. Dilihat nilai akhir sama, maka diperingatkan berdasarkan urutan perolehan nilai rapor mata pelajaran. Ini nanti di ranking. Nanti kalau dua-duanya ini sama, maka pakai yang ketiga, usia calon peserta didik yang lebih tua. Jadi nanti yang lebih tua mungkin lebih didahulukan. Ya, kalau kita melihat perankingan pada jalur SMK reguler atau jalur reguler. Ini ya. Jadi teman-teman bisa dipahami bahwa peluang ya, di peluang itu nanti bisa dilihat. Tapi ini peluang ini hanya sekedar apa ya istilahnya, kita melihat saja. Kalau misalkan di sini ya di 36 ini kok siswanya kok sedikit yang diambil, tapi kalau Anda sudah yakin nilainya tinggi ya silahkan daftar di sini. Meskipun peluangnya kecil ya, karena yang diambil itu adalah 36. Nah, kita tidak tahu jumlah pendaftarnya itu berapa. Ya. Misalkan di HPP ya seperti yang sudah saya jelaskan, misalkan pendaftarnya 100, berarti nanti yang diambil setelah di hasil perankingan itu hanya peringkat nomor 1 sampai dengan peringkat nomor 36. Jadi nanti peringkat nomor 37 sampai dengan 100 itu nanti tidak diambil. Tapi kalau yang di sini peluangnya itu lebih besar. Karena apa? Nah ini ya. Karena 108 ini berarti 3 kelas. Nah ya benar ya. Kita coba dulu ya. Daripada salah. Nah ini 108. Nah ini 3 kelas. Ya. Ini berarti peluangnya lebih besar. Jadi nanti misalkan pendaftarnya 200. Ya, pendaftarnya 200 berarti nanti di ranking. Jadi ranking 1 sampai dengan ranking 108. Ya, dari ranking 100 ranking nomor 1 sampai 108 itu berarti masuk. Nanti ranking 109 itu nanti baru tidak diterima. Ya, karena apa? Karena yang dibutuhkan dalam jurusan itu hanya 3 kelas atau sejumlah 108 siswa. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nanti yang belum paham silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bantu menjelaskan kembali. Nah, yang SMA ya nanti silahkan dilihat. Kalau SMA hanya melihat sekolah. Jadi dalam satu sekolah misalkan di sini ya SMA Negeri 1 Grogol. Nih. Itu berapa kelas ini ya? 337 pagunya. 374. Berarti hari ini mengambil 10 kelas. 10 kelas kok 374 ini ya. 374. Oh, ini kemungkinan ada kesalahan ini ya. Ini kemungkinan ada kesalahan. Ini 374. Kok aneh? Harusnya mungkin ini, maksudnya 324. Ya, 324. Nah, mungkin 9 rombel. Ini ya. Ini mungkin maksudnya 9 rombel. Jadi yang diambil pada SMA Negeri 1 ini ya, Mojo saja, karena ini saya rasa kok ini ada koma-komanya. Mungkin ini maksudnya 2, 324 ya, atau berapa ya. Karena nggak mungkin kalau ada koma-komanya, karena pembaginya adalah 36. Misalkan di SMA Negeri 1 Mojo, berarti tahun ini mengambil 324, berarti adalah ini ya, 324, 9 kelas. Nah, nanti di ranking berarti ini ranking 1 sampai dengan ranking 324. Ranking 325 ya berarti tidak diterima. Lah, nanti kalau ikut di jalur 2 itu bagaimana, Pak? Nanti di sini ya. Kembali lagi di sini. Yang di jalur 2 ya, tahap 2 di jalur Yunasi atau SMA itu ada tahap 2. Misalkan di tahap 2 tidak terima, nanti bisa ikut daftar lagi di tahap 3. Itu boleh di jenjang SMK atau di jenjang SMA. Tapi ingat, kalau di jenjang SMK itu harus sudah mengupload verifikasi kesehatan. Yaitu nanti terakhir sampai dengan tanggal 22 Juni 2020. Oke teman-teman, cukup sekian saja mengenai pagu dan peluang. Semoga bisa dipahami sehingga nanti kita bisa menjadi lebih bijak mana yang akan menjadi peluang kita. Nah itu silahkan nanti dipikirkan. Kalau misalkan sudah yakin di jurusan itu ya silahkan mendaftar ya. Ini hanya sebuah peluang ya, namanya peluang. Itu adalah mungkin kesempatan yang dimaksud nanti kuotanya atau pagunya itu lebih besar ya. Begitu saja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, sehingga nanti biar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, di tutorial berikutnya nanti kita akan membuat pengumuman dan daftar ulang. Ini nanti untuk tahap 1 ya, karena tahap 1 sudah selesai. Cukup sekian teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Bagi yang kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar, ya, nanti akan kita bantu menjawab. Oke, saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memberikan penjelasan dan tutorial ini. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.